pemberian Allah. Seandainya Allah izinkan kita ngambil sebab sebanyak-banyaknya, itu tetap aja nggak akan pernah bisa mendapatkan hasil, karena ada dimensi waktu yang engkau tidak akan pernah bisa mengendalikan. Allah nggak akan memberikan izin karena waktu itu dimensi yang sangat unik. Dia bukan tempat, dia bukan matahari, dia bukan bumi, tapi akibat putaran ini jadi waktu. Nah, cuman di konteks ini ayo kita belajar tentang hukum waktu agar kita nanti bisa bisa mencocokkan antara usaha dengan waktu. Makanya di Jawa ada istilah ojo gigi mongso, artinya jangan memaksa waktu, karena kalau belum waktunya tiba itu hasil nggak ada. Misalnya ya, anak kecil belum lahir mau dikitanin, ya nggak bisa. Bayi baru lahir dikawinin, gimana kawinnya bayi baru lahir? Jangan memaksa waktu. Apalagi, jadi sama dengan orang belum meninggal dipaksa mati, dosa. Orang udah mati dipaksa hidup, nggak bisa. Dimensi waktu ini sangat berpengaruh kepada hasil. Cuma waktu bukan dalam kendali manusia. Oleh karena itu kita perlu memahami kinerja waktu, gimana waktu itu bekerja. Kita tanya kepada yang mengendalikan waktu. Dan salah satu ayat yang terkenal di dalam membicarakan waktu ini ya surat yang terkenal itu namanya Wal Asr. Nanti kita coba rumuskan, ketahui supaya nanti antara usaha bisa ketemu waktu. Semua sekarang banyak sekali yang ilmu bicara tentang forecast, bahkan ada bicara futurologi, macam-macam, tapi tetap aja tidak bisa kendalikan waktu. Dia hanya melihat data, pakai statistik, kira-kira kalau begini ketemu regresi pakai apa saja, tapi waktu nggak tahu. Padahal telah ditetapkan oleh Allah, "Tsumma qada ajalahu wa ajalahu musamman indah." Kalau tetapkan waktu, kalau waktunya tiba nggak bisa. Makanya kalau di konteks kematian itu, kalau dokter-dokter Muslim sadar betul, kematian itu Allah yang kasih. Kalau sudah tiba waktunya meninggal, ini kata dokter-dokter jantung masih bagus sekalipun itu nggak bisa diselamatkan, mati aja udah, berhenti aja begini. Padahal jantung bagus, otak bagus, paru-paru bagus, mati aja. Nah, cuman kan akhirnya ada sebab jantungnya berhenti, kayak gitu ya, iyalah masa nggak ada omongan jantung berhenti, serangan jantung berhenti. Tapi kalau umurnya masih ada, jadi dia masih punya waktu hidup, itu jantung serumit apapun kata dokter jantung, itu masih bisa diapa-apakan. Begitu selesai, hidup tuh bocah. Sama, kalau waktunya kaya, ditahan 1000 kali, tetap kaya. Itulah Abdurrahman bin Auf yang terkenal. Dia ingin miskin. Nah, waktunya kaya. Tapi kalau waktunya miskin, jorong 1000 kali ya, jatuh aja. Nah, itu namanya ajal. Nah, kita kan jadi ngeri lah, gimana ini? Nah, disitulah gunanya memahami qada qadar, gunanya memahami urusan waktu. Di konteks ini ayo kita belajar tentang waktu ini dari surat Wal Asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, artinya terkenal masa manusia itu rugi kecuali yang iman, beramal saleh, tawassaw bil haqq dan tawassaw bis sabr. Saya akan bahas dari sudut hubungan antara proses, hasil dan waktu ya. Saya tidak bahas tentang tafsir surat Wal Asr. Itu berarti kajian tafsir ini kajian tafsir Islam. Demi masa kata Allah, manusia itu rugi. Jadi rumus pertama
atau mindset pertama yang harus kita bangun dalam kaitan kita dengan waktu adalah kita itu rugi. Jadi hati-hati dengan waktu. Lo kok bisa? Ini benar. Karena waktu ini dijalankan oleh Allah SWT. Kau mau ya berjalan, kau tidak mau ya berjalan. Itu unik. Kalau tempat itu, kalau urusan tempat, manusia dikasih kesempatan akses. Kalau kita tidak mau ke situ, ya kita nggak sampai ke situ. Tapi kalau waktu enggak, dia jalan sesuai dengan kehendak rohnya. Kamu mau asar ya asar itu tiba, nggak mau asar ya asar tiba. Kamu mau umur 60, ya umur 60 datang, nggak mau ya tetap. Wajah bisa dipermak, umur tidak bisa. Benar ya? Mata bisa dioperasi, tapi umur nggak bisa. Rambut bisa diupayakan, yang putih dari coklat, tapi umur tetap. Oke. Nah, karena apa? Begitu katakan saya asumsikan waktu itu kayak mesin yang di pabrik namanya conveyor ya. Itu kan dia berjalan terus. Nah, pada waktu berjalan, begitu Anda tidak memasukkan satu input nilai, dalam bahasa agama, input kebajikan atau amal, ya udah berarti kan lewat. Berarti di detik itu katakan di detik itu 0 Anda. 0 itu kan rugi. Kenapa? Ya berarti di detik itu Anda nggak dapat nilai. 0 itu berarti tidak menginputkan apa-apa. Apalagi kalau inputnya yang negatif, maksiat, ya rugi. Akhirnya lewat lagi, detik kedua, nggak input lagi, rugi lagi. Nah, akhirnya kita input menit ketiga atau detik ketiga, pluk, misalnya subhanallah, dapat kita plus, tapi plus yang kita dapatkan bukan di menit yang tadi, di menit ketiga yang 2,1 udah lewat, nggak bisa kita tarik lagi kan, tetapnya rugi. Oleh karena itu, supaya menahan kerugian itu 4. Ini keren lah ya, namanya juga firman Allah, luar biasa. Makanya Imam Syafi'i mengatakan seandainya Allah hanya menurunkan seandainya Allah hanya menurunkan ayat ini cukup bagi manusia untuk jadi pedoman hidup. Supaya menghentikan tadi conveyor waktu dari waktu berjalan kita nggak rugi, pertama suruh iman. Iman ini adalah salah satu ibadah yang tidak terkait dengan waktu. Itu menarik. Begitu iman sepanjang waktu berjalan, ya kita berpahala. Kita beriman, iman kan bukan kayak minum enggak, iman ya udah percaya, ya udah bukan percaya enggak, kan enggak gitu iman. Iman kan sesuatu amal hati itu identik dengan ketetapan. Artinya kalau ada iman, tapi saya tidak belajar baca tafsir iman. Apa hubungannya hasil dan waktu dengan suatu iman? Begitu Anda tancapkan iman, berarti kan plus tuh masuk di setiap detik yang lewat. Tapi Anda juga telah menetapkan bahwa Allah akan pergerakan waktunya ini sesuai dengan kehendaknya. Dan nanti ketika bertemu dengan usahaku, itulah hasil. Karena kita beriman, kita nggak stres. Kita usaha nih, dagang. Waktunya duit cair. Kalau enggak, ya nyantai aja, orang belum. Tapi kalau enggak beriman, puyeng kita. Ya Allah, tahun bukan usaha. Ya hasil. Puyeng lagi, jangan puyeng. Tapi yang mengatakan jangan puyeng itu bahasa iman. Kalau tidak ada iman, puyeng. Itu butuhnya iman di konteks memahami waktu, karena waktu kan dikendalikan oleh Allah. Sementara tidak akan ada hasil sesuai kecuali dengan waktu yang tepat. Kalau nggak waktunya ya belum. Nah, padahal Anda tidak tahu waktu bergerak. Apa modalnya? Insya Allah. Kalau sudah waktunya tiba-tiba, contoh tiba. Rasulullah SAW itu bisa jadi menang di awal
waktu awal naik gunung Sofa. Orang Quraisy, apa kalian percaya kalau begini? Tapi Allah baru berikan pertolongan ke Rasulullah dan menang telak di perang Badar setelah 14 tahun. Nah, kalau ini tidak pakai dimensi 5, udah stres kan? Ini karena Rasulullah, pernah nggak kita dengar Rasul terus ngumpulin istrinya gitu? Mak, puyeng kita jadi nabi, mana pusing kita, nggak berhasil, gitu. Kita Abu Jahal bangor banget. Pernah nggak ada hadis Nabi begitu? Nggak mungkin lah, pasti itu mau dulu ada gitu. Karena beriman nanti Allah akan perjalankan waktunya. Sudah, ternyata tiba waktunya di perang. Sekarang untuk kita, karena bab iman kita bergerak kan, karena ruang yang area usaha kita kan terbatas. Ya paling kalau kerja ya buka toko, kantor, baik sama atasan sama bawahan, itu yang kau kerjakan. Apakah ada kepastian kamu jadi dirut? Enggak jadi, ya sudah, memang enggak. Kalau jadi ya bersyukur. Sesimpel itu, memang itulah bahasanya. Nah, dengan iman, meskipun waktu berjalan dan bisa jadi kau tunggu lama, kamu enggak kenapa-kenapa. Yang pertama, yang kedua amal soleh. Nah, ini kan waktu jalan, itu aja amal soleh terus. Kaitannya dengan hasil juga udah kerja aja yang benar, usaha yang benar, nanti tiba waktunya belum hasilnya. Dia disebut dengan bertemunya usaha dengan waktu, itulah keberuntungan, itulah hasil sebenarnya. Nah, kalau dalam bahasa politik namanya bertemunya kompetensi dengan momen. Nggak ketemu momen nggak jadi. Orang hebat nggak ada momennya nggak jadi. Biasa aja, ketemu momen jadi. Maka kalau di politik itu momen lebih penting daripada upaya. Cuma ini hanya bionnya. Itu memang ketemunya dua. Allah izinkan kamu berusaha, nanti Allah akan datangkan waktunya. Nah, makanya saya katakan kemarin di materi bulan lalu. Sebenarnya usaha itu gak ada artinya, karena kendali waktu Allah kendalikan. Pada saat yang sama usaha itu juga sedikit. Mungkin hanya 1% nggak ada, mungkin 0,01%. Selebihnya Allah kendalikan. Tadi aja, untuk supaya bisa makan nasi, itu kan butuh nasi yang benar. Tapi nasi itu kan ada gabah, di luar kendalimu. Ada padi, di luar kendalimu. Supaya jadi padi itu mengendalikan air, kebanjir nggak jadi, mengendalikan kepanasan nggak jadi, mengendalikan udaranya kekencengan nggak jadi, hama, tikus, ulat dikendalikan semua, baru kemudian ada padi. Manusia nggak boleh sombong, kalau sombong memang nggak ada otak. Aku top bisa semua. Allah kasih contoh berapa? Yang ketiga, memahami waktu ini adalah suruh tawasul bil haq. Kalau di konteks tema kita itu, suruh membangun sistem kebenaran. Karena Anda kalau usaha itu nggak mungkin seorang diri, Anda butuh orang lain, ya. Maka perlu tawasul. Ayo Pak kerja benar, baru jadi hasil. Seorang dirut mengendalikan bisnisnya itu butuh sekretarisnya benar, orang produksi benar, orang keuangan benar, orang ekspedisinya benar, semuanya benar. Jadi sak perusahaan yang jumlahnya 1000 itu harus benar. Salah satu bangkrut. Pak, aku tuh produknya udah bagus. Bukan saya, orang finance-nya ngaco. Ya itu. Orang usaha itu mirip orang niup balon. Bocor satu pecah. Produksi bagus, marketing bagus. Ternyata gudangnya kacau. Loh kok bisa? Lah itu gudangnya dimalingi. Gudangnya bocor. Tikus banyak dibiarin aja.
gudang bagus, marketing bagus, produksi bagus, distribusi ngaco. Barang dikirim distributor utama, nganggur dia. Nggak jalan. Itu bagus semua bagus. Ternyata akuntansinya ngaco. Jadi perlu membangun kolaborasi dan sistem kebenaran. Makanya tawasul nggak boleh sendiri, karena Anda akan gagal. Karena orang tidak berhasil dengan dirinya yang perlu support orang. Masa jauh-jauh lah. Tadi kita kembali ke beras. Supaya dapat beras bagus, Anda harus baik-baik sama toko beras. Nah, kalau toko berasnya kamu musuhi atau toko berasnya itu curang, ternyata kau dikasih beras plastik, gimana coba? Bos, ini bagus nih bos, berasnya mengkilat putih, ternyata plastik beras. Misalnya, katanya si hoak itu kata bener apa salah beras plastik itu. Bos, ini beras bagus nih, ternyata begitu dimasak langsung bau. Ternyata memang beras apa itu nggak ngerti. Jadi perlu tawasul istilahkan. Yang terakhir tawasul bisa. Nah, dalam menjalankan proses tadi bersama di proses amal soleh yang didasari iman tadi, Anda harus tahan sampai ketemu waktunya, ceprot. Nah, kalau nggak tahan, ya udah. Makanya ada istilah, Anda kalau terus berusaha dan tidak berhenti, insya Allah ketemu hasil. Kalau belum ketemu gimana? Ya terus jalan, ketemu hasil nggak? Ya ketemu, kalau jalan terus kok, nggak berhenti, sabar. Ini kira-kira rumusan dalam memahami waktu. Kalau kita menggunakan iman, amal soleh, tawasul dan bisa ya, saya bahasakan dengan bahasa manajemen. Ada kelas, ada sebuah kinerja yang baik, ditambah kolaborasi yang baik dan sistem yang benar, dia sustainable terus, maka insya Allah kamu akan menemukan waktunya. Kenapa? Karena atas dasar iman kita tahu Allah ternyata memutar waktu itu. Jadi bukan dikasihkan ke satu orang, diputar aja waktu. Ayatnya apa? Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikian hari itu Allah putar di antara manusia. Jadi kalau hari ini sekarang kau usaha kau belum, terus tunggu putarannya. Paham? Sambil memperbaiki kinerja ya, itu sudah kita bahas. Yang lalu memperbaiki sebab, memperbaiki hukum, ketaatan pada hukum Allah di alam semesta, ketaatan pada hukum Allah di syariat, harus halal, harus ini macam-macam, memperbaiki ini, tapi Allah akan putar. Nah, karena kita sabar, insya Allah ketemu putarannya. Itulah hasil, paham ya? Ini kalau baru juga sebentar ya, kalau bayangin aja para sahabat sampai generasi berikut untuk mencapai hasil gemilang menaklukkan Romawi butuh perjuangan. Jadi kita ini baru usaha dakwah setahun 2 tahun puyeng, artinya kita sudah di akhir, kita perlu masuk ke buah kiro aja. Tujuh apa mereka? Rasulullah begitu 23 tahun. Padahal orang terbaik wahyu butuh waktu. Kan Allah tadi kalau ya waktu kita tidak tahu, tapi Allah telah menetapkan. Watilkal ayyam nudawiluha, waktu demikian waktu kami putar. Ya udah, tunggu aja. Kalau dalam bahasa udah tunggu aja, nanti juga jalan sendiri. Kalau di konteks dagangan ya nanti juga ada waktunya lari sendiri. Tentu bukan berarti mengabaikan tadi ya, ini sudah bahasan yang tadi harus kinerja bagus, cepat bagus ya. Ada sebuah contoh menarik di daerah Cililitan ya, sebenarnya orang basic nggak Cililitan nggak? Dari jalan raya Bogor itu, sudah agak deket-deket ke Pasar Rebo. Itu ada warung soto terkenal.
Pablo terkenal. Itu sepanjang 5 tahun warung itu sepi. Tapi bapak ini tuh tahan. Nggak apa-apa, kalah. Terus sampai begitu tiba waktunya laris. Begitu lihat laris, itu sukunya nggak berubah. Emang itu apa? Dagangannya sama. Cuman kemarin meskipun bagus belum tiba waktunya, ya kan nggak laris. Tapi ada nggak misalnya tiba waktunya tapi kinerjanya jelek, ya nggak boleh kan kita bilang nggak terus belum akibat. Nah, tapi kan kita nggak tahu apa itu pak. Akhirnya jadi hasil bagus karena udah tiba waktunya. Paham ya? Jadi oleh karena tadi ada rumusan waktu tadi 4 tadi, rumus waktu tadi. Oleh karena itu kita perlu melancarkan iman yang baik. Paham ya? Karena itu kita jawab supaya kita itu kokoh menjalani. Terus kerja yang baik ambil syariat dan kembali ke rumusan lagi cocok sesuai dengan syariat dan cocok dengan hukum sebab akibat. Kemudian membangun kolaborasi yang baik. Terakhir sistem sabar. Nah, di sini Allah nanti akan putar sendiri waktunya. Waktu kita kalian berjaya banyak. Oleh karena begini ceritanya dan Allah kendalikan itu semua, maka dua dalam rangka menjemput datangnya waktu itu. Pertama, takarruf kepada Allah. Takarruf kepada Allah yang bisa menjadi 5 nama syariat itu. Takarruf kepada Allah sedekat-dekatnya agar Allah berikan waktu segera. Allah akan putar itu kan. Setelah Allah berputar itu waktu ini. Takarruf kepada yang kedua, doa. Si konteks ini sebagaimana saya katakan di bulan lalu, bagi orang mukmin doa itu adalah usaha terbaik. Usaha terbaik itu bukan toko, kagak. Usaha terbaik itu apa itu? Usaha apa itu? Usaha terbaik itu doa. Lu kok bisa? Saya mau nanya, kalau ada seorang anak ini bocah, kalau ingin makan itu paling enak minta maknya makan atau bikin lamaran kerjaan. Ini ada anak 1 SD ingin makan, aku ingin makan, aku lamar kerja dulu ya ke Sudirman. Nah, bodoh. Yang bagus gimana? Aku mau makan. Cara terbaik bagi anak supaya bisa makan dengan cara minta. Karena bagi istri yang anak ini itu dalam populasi itu hampir mencapai 40% lebih atau bahkan bisa 50%. Saya nggak tahu hafal populasi. Kalau ada 270 penduduk itu populasi anaknya itu bisa 30% lebih. Kalau anak itu kita anggap si anak yang di kampus itu masih anak, ya berarti hampir 50%. Ya. Katakan tadi 50%. Yang di kampus saya anggap itu masih anak. Karena toh dia minta uang saku. Itu lebih cepat daripada aku ngelamar kerja dulu ya, bisa dapat uang saku ya, kelamaan. Minta uang saku. Dapat duit kan bagi. Nah, kalau kerja malamnya tahun depan belum diterima. Terus ada populasi lagi yang juga paling enak itu minta istri. Istri itu kalau ingin dapat duit paling enak itu nginjek kaki suami atau melamar pekerjaan. Nginjek kaki suami. Mas duit dapat kan? Berarti dari populasi istri itu berarti kan populasinya 25% kan? Tapi ini ngawur-ngawur datanya ya, rupanya ini benar. Berarti 75% penduduk Indonesia ini supaya bisa makan, cara terbaiknya minta, benar nggak? Hanya 25% yang namanya bapak-bapak yang kalau ingin makan kerja dulu. Ini saja menunjukkan bahwa usaha terbaik itu minta. Contohnya apa? Ada 75% populasi penduduk yang hidupnya minta.
kita ini hamba Allah. Tentu Allah nggak bisa dibandingkan dengan siapa. Cara terbaik untuk mencapai hasil kita. Nanti Allah gerakkan, waktunya digerakkan, alam semesta digerakkan, itu berhasil. Nah ini malah jauh dari Allah. Paham ya? Jadi karena waktu demikian tadi, maka kita perlu takut kepada Allah dan perlu minta kepada Allah SWT. Mungkin demikian. Sudah jam berapa? Jam 6 ya. Insya Allah materi ini luar biasa, singkat padat, semoga bisa dibahas sebaik-baiknya. Paham ya? Jadi itulah kinerja waktu. Dia punya pengaruh kuat terhadap keberhasilan, tapi juga kendali manusia. Tentu Allah semua yang kendali. Makanya kalau sampai ada orang sombong berani menentang Allah, itu benar-benar agak nggak jalan pikirannya, nggak jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.